Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Joria Nusabila dengan NPM 2451142. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran harmonisasi dan partisipasi publik dalam pembentukan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembentukan undang-undang di Indonesia adalah wujud nyata dari prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022. Perubahan ini menekankan dua hal penting, yaitu harmonisasi dan partisipasi publik. Pertama, harmonisasi. Harmonisasi adalah proses menyelaraskan norma hukum agar tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan aturan lain. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum dan keterpaduan dalam sistem peraturan. Tugas ini dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi disharmoni, misalnya aturan di bidang pertambangan dan kehutanan atau investasi dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, harmonisasi sangat penting untuk memastikan hukum yang dibuat tidak menimbulkan masalah baru. Kedua, partisipasi publik. Partisipasi publik adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang, baik melalui uji publik, rapat dengar pendapat, konsultasi dengan akademisi dan organisasi masyarakat, maupun masukan secara online. Hal ini ditegaskan dalam pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011. Partisipasi ini penting untuk meningkatkan legitimasi sosial suatu undang-undang agar hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sayangnya partisipasi publik sering hanya formalitas. Contoh yang sering dikritik adalah dalam pembentukan UU Cipta Kerja, di mana pelibatan masyarakat dinilai kurang menyeluruh. Selanjutnya, harmonisasi dan partisipasi publik sebenarnya saling melengkapi. Harmonisasi menjamin keselarasan hukum secara normatif, sedangkan partisipasi publik menjamin kesesuaiannya dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Jika keduanya berjalan bersama, maka undang-undang yang dihasilkan tidak hanya secara hukum, tetapi juga responsif, demokratis, dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Namun, kita juga harus ingat bahwa pembentukan undang-undang tidak lepas dari politik hukum. Produk hukum adalah hasil kompromi politik antara DPR dan pemerintah sesuai dengan kepentingan yang ada. Artinya, hukum bukan sekedar soal teknis, tapi juga soal arah kebijakan dan kepentingan bangsa. Baik, dapat kita simpulkan bahwa pembentukan hukum yang baik tidak cukup hanya dengan memenuhi aspek formal dan teknis, tetapi harus melalui proses yang harmonis, partisipatif, transparan, dan demokratis. Kedepan yang perlu diperkuat adalah lembaga harmonisasi hukum serta mekanisme partisipasi publik agar undang-undang yang dihasilkan lebih berkualitas dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Sekian video singkat saya mengenai peran harmonisasi dan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terima kasih.